Selamat malam buat kawan-kawan peserta diskusi kita kali ini. Selamat malam juga buat Pak Kustanto, Kepala Galeri Nasional. Izinkan saya untuk menjadi orang ketiga pada diskusi bicara rupa yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional ini. Ini agak istimewa seri diskusi ini karena Galeri Nasional menampilkan peserta atau maksud saya narasumber itu dari pasangan suami istri. Jadi ini adalah seri yang ketiga ya, seri yang ketiga. Kali ini kita akan mengulik kehidupan, akan mengulik sisi-sisi relasi seperti judul dari diskusi ini ya. Bagaimana relasi antara pasangan yang bisa saya katakan ini kayaknya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ini bicaranya seni rupa ini. Ini orang totok seni rupa ini. Mas Sujud adalah seorang kurator di Galeri Nasional, dan kemudian Mbak Tari adalah seorang seniman atau seniwati ya. Seorang seniwati keramikus dari Jogja. Mereka juga mengelola sebuah ruang bersama di kediaman mereka, di tempat yang asri, saya kira itu adalah jantung peradaban Pulau Jawa ya, di kawasan Candi di timur Yogyakarta, namanya Arskala Principal. Ya. Baik, untuk tidak buang banyak waktu, oh ya saya perkenalkan dulu, saya perlu memperkenalkan diri ya, saya Sam Teradana, saya adalah kawan dari Mas Sujud, dari Mbak Tari, dan mudah-mudahan kawan buat kita semua. Langsung saja kira-kira ya, Mas Sujud, kita pengen tahu nih, selaku kurator Galeri Nasional, teman-teman juga pengen tahu, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan mendasar. Seperti apa sih kerja-kerja kuratorial itu? Apa pentingnya buat seni rupa atau buat seniman yang menggeluti seni rupa? Panjang dan lebarnya kita serahkan kepada Mas Sujud. Kita sambil ngobrol santai, Mas Sujud. Monggo, Mas Sujud. Terima kasih, Mas Terajana, sahabat saya. Perkenalan saya dengan Mas Sam ini terpaut oleh satu kerja bersama Galeri Nasional dengan Gorontalo, dan saat itulah saya berjumpa dengan Sam, salah satu aset penting di Gorontalo, yang juga sosok hibrid juga, Jawa Gorontalo, kurang lebih begitu, Mas Sam. Dan awalan perkenalan ini sangat hangat. Ikan di Gorontalo sangat enak sekali, mantap sekali. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, terutama kepada Pak Kustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia, saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Kepada Mas Zamrud, salam saya, sahabat kami juga, staf-staf Spionase, dan juga kawan-kawan di seluruh penjuru Nusantara, dan saya lihat di list peserta ini juga ada dari luar negara, dari sahabat jiran. Oke, Mas Jud, sebelum kita mulai, ya. Halo Mas Jud, ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan ringkasan dari kurikulum vitae-nya Mas Sujud gitu. Saya kira ini penting ya, buat untuk diketahui oleh para peserta. Mas Sujud Dartanto lahir 1976
menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan pasca sarjana di Program Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma. Selain mengajar pada alma maternya, ia adalah salah satu anggota Dewan Kurator di Galeri Nasional Indonesia, dan sampai sekarang aktif melakukan penelitian, penulisan, mengkurasi. Beberapa pengalaman kurasi antara lain pada 2008 sebagai kurator trajektori di Magen, Museum and Gallery of Northern Territory, Darwin, Australia. Tahun 2010 sebagai co-kurator Udistopia di, wah ini sulit nih, Hochschule für Bildende Künste, Galeri Dresden, Price Museum, Berlin, Jerman. Dan pada 2013 terpilih mengikuti program residensi kuratorial di Institute of Modern Art atau IMA, Brisbane, Australia, dan Artis Inisiatif Tokyo, Jepang 2012. Beberapa praktik kurasinya antara lain sebagai co-kurator dalam Neo Nation Yogyakarta Biennale ke-9 tahun 2007, kurator Jakarta Contemporary Keramik Biennale kedua 2012, sebagai juri Yogyakarta International Mini Print Biennale 2016, dan tahun 2015 Mas Sujud mendapatkan undangan mengobservasi karya seniman Heridono pada All the World Future, Venice Biennale ke-56, ko-kurator pada Multipolar Pameran Manifesto Galeri Nasional Indonesia 2019, ko-kurator Sinkronik Pekan Seni Media Taman Budaya Samarinda, Kalimantan Timur pada 2019, dan terakhir beliau menjadi pemateri di International Research Forum tentang Plurality Art, Broad Contemporary Art, Citizen Art di Bangkok Art and Cultural Center 2019. Ini saya yakin panjang sekali, ini tinggal dipersingkat ya dengan jam terbang yang lumayan tinggi ini. Silakan Mas Jud, kita mulai dari pemaparan Anda. Ya baik, terima kasih Bung Sam. Saya manggilnya Bung Sam, nanti saya ulang alik kawan Sam, Bung Sam, kurang lebih begitu. Jadi tema perbincangan kita malam ini mengenai relasi, negasi, konstruksi hidup dalam seni rupa. Saya kira tema malam ini berkaitan erat ya dengan praktik kehidupan seni rupa kita yang sangat khas ya di Indonesia ini. Saya kira juga di negara Asia Tenggara lainnya orang mengatakan bahwa bentuk seni rupa kita itu merambat, cara berelasinya juga merambat, kurang lebih begitu. Dan bukan kebetulan hadir bersama saya, di sebelah saya ini sosok Endang Lestari yang dia juga seorang pekerja seni, kurang lebih begitu seperti Bung Sam juga. Dan kami kebetulan dalam satu atap rumah tangga yang sama. Dan saya kira malam ini kita memperbincangkan bentuk relasi yang dekat sampai dengan jauh dalam arti hal-hal konteks yang ada di sekitar seni rupa kita. Dan hadir di malam hari ini saya kira sejumlah kawan-kawan, sahabat-sahabat di seluruh penjuru Nusantara, juga ada di tetangga kita di negeri jiran. Salam saya untuk semua. Dan perbincangan ini mau saya awali dengan kurang lebih posisi saya ya di dalam seni rupa ini sebagai kurator gitu ya. Kebetulan saya juga adalah kurator di Galeri Nasional, salah satu anggota dari kurator ad hoc begitu, yang bersama dengan sahabat-sahabat kurator yang lain. Juga saya kebetulan mengajar juga di Institut Seni Indonesia di Prodi Tata Kelola Seni, sebuah prodi yang juga masih relatif baru sejak 2014, khusus untuk tata kelola seni. Kaitannya dengan kurator itu kebetulan saya juga mengampu di prodi tersebut. Dan
perbincangan ini mau saya awali dengan presentasi saya kira ya. Izinkan Bung Sam, saya akan menampilkan materi slide gitu ya. Jadi supaya tidak silap-silap, tidak lupa-lupa gitu dalam membagi materi bersama sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Mohon izin untuk saya bagi presentasi malam hari ini. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa melihat apa yang saya bagi. Apakah Bung Sam juga bisa melihat apa yang tampak di layar? Mungkin masih unmute. Apakah sudah tampak Bung Sam? Aman, Mas. Oke. Aman, kelihatan Mas Gif. Oke. Tema malam hari ini kebetulan mengenai relasi, negasi, dan konstruksi hidup dalam seni rupa. Saya kira perbincangan malam hari ini adalah perbincangan yang sudah akrab sebetulnya dengan kita. Bagaimana kehidupan seni rupa itu sebetulnya sangat intimate, sangat intim gitu ya. Relasi kebetulan saya dengan Mbak Tari ini adalah kurator dan juga seniman. Jadi saya kurang lebih bisa merasakan debu, pinjam istilahnya Bung Sam ini, debu. Bagaimana pengalaman kehidupan seorang seniman gitu ya, yang bagaimana ketika misalnya dikejar oleh deadline oleh kurator misalnya, kemudian itu juga harus mempersiapkan karya sedikit rupa begitu ya. Jadi keuntungan buat saya adalah saya jadi kenal betul dengan dapur seni. Jadi saya nggak berjarak dengan dunia seni rupa para seniman ini. Bagaimana menjelang deadline itu dapur tuh harus siap gitu ya. Ketika persiapan pameran itu mengalami tenggat yang sangat spesifik, misalnya harus tanggal sekian harus buat karya dan harus selesai misalnya. Dan saya lihat Tari ini, saya panggilnya Tari aja gitu ya. Begitu sangat sibuk ya. Sibuk dalam arti mempersiapkan karya tersebut, dan somehow itu juga mengalahkan hal yang sifatnya domestik yang lainnya. Tapi saya jadi paham juga kenapa kehidupan yang sangat intimate ini, yang personal ini tidak terpisah lagi antara mana yang publik, mana yang yang bersifat kepublikan, mana yang bersifat domestik. Kira sangat beralasan ketika kami membuat semacam project gitu ya, yang kami sebut art skala. Skala itu diambil dari istilah Jawa, waktu gitu, waktu seni. Jadi kami anggap ya udahlah, kami memang kayaknya memang 20 hours ini 24 jam hidupnya untuk seni gitu ya. Jadi ya udah, oke, kita terima hal yang seperti itu. Pembagian kerjanya juga mungkin sangat menarik ya, antara kekuratoran itu sendiri, kemudian kesenimanan itu. Dan saya juga agak grogi nih sebetulnya, karena baru pertama kali ini saya tampil dengan cara presentasi seperti ini. Tapi saya anggap ini mewakili spirit kepublikan itu sendiri. Saya kira juga banyak kawan-kawan juga, seniman-seniman juga, yang juga mengalami hal yang sama. Kurang lebih itu yang ingin saya awali sebagai materi ini dalam 10 menit ke depan. Mudah-mudahan Bung Sam mengingatkan saya apabila lepas dari 10 menit ini mau di-cut begitu. Oke. Saya tertarik dengan salah satu apa yang disampaikan oleh Hans Ulrich gitu ya. Dia salah satu kurator yang namanya cukup dikenal di publik seni rupa. Dia mengatakan bahwa membuat karya seni itu bukan sekedar peristiwa, juga bukan sekedar peristiwa pameran, tapi karena dia juga kurator, dia mengatakan bahwa curating follows art gitu. Jadi kekuratoran itu sendiri mengikuti seni. Jadi dari situ kemudian saya percaya bahwa praktik kurasi itu senantiasa mengikuti praktik seni itu sendiri. Jadi bukan bersifat top down tapi bottom up, bahwa alam seni itu sendiri, alam seni rupa itu sendiri, kemudian membangkitkan apa yang disebut peristiwa kuratorial itu sendiri. Dengan demikian praktek kurator itu selalu terhubung dengan berbagai konteks yang tak terbatas gitu ya, bahkan antar disiplin di dalam dunia seni itu sendiri.
Jadi ini salah satu hal yang mungkin kita bisa buka begitu. Bagaimana dalam kreasi penciptaan negasi itu diperlukan untuk tujuan kreativitas itu sendiri. Ini seperti tema kita. Negasi seperti sebuah titik awal baru untuk menciptakan komposisi bentuk baru. Dan pada akhirnya menghasilkan konstruksi baru. Ini mungkin agak abstrak, tapi kalau saya ingin grounding begitu untuk lebih di bumi, kita tahu bahwa di dalam praktik seni rupa itu sendiri ada yang disebut paradigma seni rupa ya, paradigma seni itu sendiri ya. Dan di dalam bentangan seni rupa kita yang cukup panjang dalam konteks di Indonesia misalnya, bagaimana misalnya Sujoyono itu kemudian menegasi pemikiran-pemikiran dari seniman-seniman yang di dalam paradigma Moi Indi misalnya, bahwa karya seni itu harus merefleksikan jiwa yang ketok gitu, bukan sekedar kebagusan dalam arti artistik begitu ya. Jadi seniman di dalam kehidupannya juga selalu ingin menghasilkan inovasi-inovasi baru, bentuk-bentuk baru, teknik-teknik baru, ide-ide baru. Dan jadi kalau saya refleksikan dalam hubungan ini misalnya ini selalu yang dipercakapkan itu adalah gagasan-gagasan baru, ide-ide baru ya. Karena memang ternyata kita sadar bahwa kita itu nggak bisa keluar dari yang disebut sejarah sendiri. Kita nggak bisa keluar dari yang disebut rel sejarah sendiri. Kita adalah makhluk yang mensejarah ya, kurang lebih begitu. Dan mengarungi profesi kurator dengan beragam cara pandang seniman ya, dalam memahami dan mengubah hidup dari berbagai posisi dan relasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Hans Ulrich itu cukup menarik, bagaimana berutang banyak dari para seniman, karena seniman itu banyak menghasilkan gagasan-gagasan luar biasa, ide-ide yang luar biasa. Dan seringkali filsafat itu tidak hanya datang dari para filsuf, tapi juga bisa datang dari para seniman, di mana karyanya itu berelasi dengan berbagai konteks sosial, ya. Artinya seniman dengan masyarakat, kemudian budaya, dalam arti pengalaman-pengalaman simboliknya, hingga kemudian bagaimana kemudian moda produksi itu juga sangat menentukan, Mas Sam. Jadi misalnya buat seniman yang punya kekuatan produksi yang cukup oke gitu, mungkin relatif mudah untuk merealisir gagasan. Tapi bagaimana kemudian dengan kondisi ekonomi yang terbatas ya. Dan biasanya dalam kondisi yang terbatas muncul banyak ide-ide yang luar biasa dan brilian. Hingga kemudian politik dalam arti hubungan relasi kuasa begitu ya. Bagaimana di dalam konteks negara bangsa Indonesia ini masih baru begitu. Di dalam konteks ini hubungan seniman dengan konteks politik misalnya itu juga mewarnai dalam sejarah seni rupa. Dan kekuratoran menjadi bagian dari suatu kerja konstruksi bersama dengan seniman untuk melahirkan presentasi yang bukan hanya untuk kebutuhan penikmatan, tapi juga menambah pengetahuan itu sendiri. Ini yang sering saya temukan tidak dalam peristiwa-peristiwa yang sangat personal ya, tapi juga dengan para seniman-seniman yang lain ya. Bagaimana baru-baru ini misalnya saya mengkurasi satu pameran kebetulan di Yogyakarta tentang persoalan identitas, itu juga cukup menarik ya. Bagaimana pengalaman kultural, pengalaman sosial seorang seniman itu dengan cara pandang yang khas ya, karena memang di dalam struktur sosial itu seniman bisa mengambil jeda, mengambil negasi, mengambil point the caption gitu ya, untuk menghasilkan perspektif baru. Dan ini sebetulnya sangat membahayakan kita dalam belajar apa itu hidup dalam seni rupa seperti tema kita malam hari ini. Dan negasi itu adalah suatu jalan kreativitas bagi seniman dalam arti yang seluas-luasnya, mulai dari perkembangan seni rupa kita, mulai dari Raden Saleh, kemudian sampai kemudian realisme sosial, kemudian muncul lagi isme-isme yang lain seperti halnya seni rupa yang ada di
Eropa atau di Barat gitu ya, itu juga tidak lepas dari proses praktik negasi itu sendiri. Dan ini suatu yang wajar ya. Kalau Hegel itu mengatakan ada tesis, ada antitesis, ada sintesis, ya itu hal yang wajar sekali dan saya itu terbiasa sekali dengan ide-ide negasi seperti ini. Dan ini menjadi bagian penting di dalam pembelajaran kita bahwa seni itu membuat kita semakin sadar bahwa arah kemajuan ini ternyata juga bisa kita lihat dari gagasan-gagasan penciptaan dari karya seni rupa. Dan pada titik ini saya kira kurator perlu memahami produksi gagasan yang terus akan senantiasa mengalami negasi dari paradigma seni sebelumnya, dan ini akan memberikan kontribusi penting di dalam kemajuan seni rupa kita yang untuk keilmuan itu sendiri. Dan pada akhirnya praktik kuratorial juga tidak bisa dilepaskan dari misi kontekstual berdemokrasi itu sendiri, terutama pada kerja kurasi apa yang dibutuhkan oleh negara bangsa Indonesia misalnya pernah mengalami masa kolonialisme yang cukup panjang. Artinya menjadi penting ya bagi kerja kurasi ini dalam merekonstruksi tafsir karya dengan pendekatan dekolonisasi. Dan saya kira Bung Sam kita pernah bercakap ini ya waktu kita sama-sama di Gorontalo waktu itu, dan bagaimana hubungan antara pusat, daerah gitu ya, istilah yang dikemukakan oleh pihak kolonial dulu ya, bagaimana apakah betulkah ada yang namanya pinggiran itu, periferal itu, adakah yang kemudian disebut pusat dan sampai sekarang ternyata diksi itu masih sekedar direproduksi begitu ya. Jadi bagaimana kemudian tafsir itu juga harus direvisi gitu ya, direhabilitasi ya di dalam praktik seni rupa di wilayah Indonesia dan juga di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura. Saya kira juga perlu melihat ulang bagaimana praktik siran seni rupa kita selama ini. Dan saya kira kerja-kerja di Galeri Nasional itu sendiri juga menjadi bagian dari dekolonisasi pengetahuan kolonial ini yang cukup panjang gitu ya. Dan saya ingin mengakhiri dengan apa yang disebut sekali lagi, ini bukan karena kutipannya itu barat semua, bukan. Karena kita juga tidak boleh rasis ya dengan pengetahuan dari barat, kita tidak boleh begitu. Tapi kita juga harus menerima bahwa pemikiran-pemikiran dari luar ini juga penting untuk kita jadikan sebagai produksi pembelajaran. Dia mengatakan bahwa di dalam profesi dia sebagai kurator, dia semakin menyadari bahwa di dalam kerja kekuratoran dia, bahwa tidak ada pengetahuan yang menjadi pedoman gitu ya, tidak ada buku ya. Bahkan itu mengejutkan gitu ya. Jadi saya seringkali berhadapan dengan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, ide-ide baru dari para seniman gitu ya. Termasuk juga seringkali kami kalau dalam berdiskusi ya, kebetulan saya itu dulu kami sama-sama berangkat dari sekolah seni rupa yang sama, kemudian di jurusan yang sama dulu, yaitu keramik gitu ya. Dan bagaimana keramik itu juga adalah satu spesifikasi medium, kalau dalam istilah guru kami, sahabat kami, Pak Asmo Jojono Iranto juga mengatakan bahwa material keramik itu juga menunjukkan kelas gitu ya. Kelas gerabah gitu misalnya berbeda dengan kelas porselen gitu ya. Dan ini rupanya bisa menjelaskan bagaimana kaitan bahwa sejarah gerabah itu dulu kalau misalnya kita tarik dari Mojopahit ya misalnya, itu konteksnya sangat menarik gitu ya apabila kita kontraskan dengan karya-karya yang dibuat dengan materialitas porselen misalnya dengan teknologi bakaran tinggi. Jadi saya kira kami berdua itu kebetulan dulu juga sering berdiskusi, bahkan mungkin saya merasa kita dipertemukan oleh minat yang sama gitu ya, kebetulan dua-duanya dari keramik begitu ya Bung Sam. Dan kemudian makin terus ke sini juga kita alami pembagian kerja kurang lebih begitu. Saya senang pada bidang kekuratorialan, kemudian hari ini juga pada bidang praktik gitu ya, yang saya kira juga kemudian saya jadi paham gitu bagaimana produksi karya seni rupa, produksi pameran itu juga bisa melihat langsung dari dapurnya. Dan saya jadi hati-hati sekali misalnya untuk
memberikan deadline pada seniman, karena rasa-rasanya juga apa namanya itu ternyata cukup stressing out gitu. Saya kira Bung Sam juga bisa mengalami itu, apa namanya, dikejar deadline padahal kondisinya ini ingin memberikan sesuatu yang ideal, dan itu ternyata tidak hanya itu, tapi juga ternyata seniman juga butuh pengayaan-pengayaan gagasan. Jadi tidak hanya pada kerja artistik, tapi juga pada pengayaan bersifat referensial gitu. Ada hal-hal di luar seni rupa itu sendiri, atau hal-hal di luar seni rupa itu sendiri. Dan hal lain saya kira perkara mengenai tata kelola seni ini juga sangat penting dalam arti manajemen seni gitu ya. Bagaimana seniman juga harus sadar bahwa perkara manajemen itu sangat penting di dalam profesi menjadi seniman. Mulai dari kesadaran dokumentasi, kesadaran kemudian kesadaran membuat perkiraan proyek-proyek yang akan dibuat gitu ya. Dan apakah saya sudah 10 menit, Bung Sam? Masih bisa lanjut, Mas Jud. Oke. Ya, saya ingin menambahkan sedikit aja bahwa buat sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hari ini, pengalaman kami dibentuk oleh satu latar belakang yang kebetulan sama, dan saya kira ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana menjalani kehidupan seni rupa ini. Kalau saya rasakan tidak ada apa-apanya itu, misalnya dengan pengalaman para senior-senior kita misalnya di Parut 19 awal-awal abad 19 gitu ya misalnya ya. Bagaimana seniman pada waktu itu hidup dalam satu kondisi keterbatasan, dan kemudian pergerakan zaman yang juga sangat dinamis gitu ya. Sampai ketika masuk ke dalam dunia yang serba media sekarang ini, kita mudah mencari informasi, kita mudah mengakses pengetahuan, kita mudah melakukan dan kemudian kita mudah juga melakukan berbagai bentuk konstruksi yang muncul di dalam berbagai presentasi. Saya kira sebagai awalan dari saya, mungkin itu dulu, Bu. Oke. Terima kasih, Mas Sujud. Wah, sangat ini ya, sangat berapi-api dan bernas materi dibawakan oleh Mas Sujud. Sebelumnya saya ingatkan juga buat para partisipan, jangan lupa mengisi form pendaftaran, karena pada diskusi ini kita akan mendapatkan e-sertifikat, dan e-sertifikat itu bisa didapatkan jika Anda mengisi form daftar hadir. Tapi saya sebelum ke Mbak Tari, ada satu pertanyaan saya nih buat Mas Sujud nih. Sebenarnya tugas kurator itu bagi seniman itu sebenarnya apa? Apakah dia bisa dikatakan membimbing, menerjemahkan gagasannya seniman, atau menginterpretasikan gagasannya seniman? Gimana tuh, Mas Jud? Ya, oke. Mungkin apa yang disampaikan oleh Hans Ulrich itu sebagai referensi saya gitu tadi cukup saya pakai untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa hubungan kurator dengan seniman itu sebetulnya hubungan yang sangat mutualistik gitu ya. Kita tuh belajar banget ya dengan ide-ide yang dihasilkan oleh para seniman itu. Bahkan seringkali ide-ide itu juga memperkaya filosofi dalam memaknai hidup ya, dalam arti memaknai hidup atau mengubah hidup itu sendiri. Dalam arti memaknai dan mengubah hidup itu, kita seringkali mendapat pengalaman nggak terduga. Misalnya bagaimana kita kenal dengan sosok seniman Yoyo sama gitu ya, orang seniman yang juga dia orang yang juga dikenal sebagai penyandang disabilitas mental gitu misalnya ya. Atau misalnya di Indonesia sendiri kita punya contoh-contoh yang dekat. Dan berbagai seniman mengambil angle dari pengalaman yang cukup personal dalam memandang hidup gitu ya. Dari situ kita jadi tahu bahwa
apa yang dihasilkan oleh media culture ya, misalnya suatu konstruk yang membuat kita cenderung bahwa ini kebenaran yang begitu. Tapi ternyata begitu dengan seniman, kita jadi belajar bagaimana yang namanya relativisme. Jadi bagaimana kita belajar juga mengenai cara pandang. Bahkan ini kemudian bisa berkaitan dengan konteks religi, ya, konteks sosial, dan bagaimana seni itu kemudian menjadi satu sisi seni itu memblurkan gitu ya, mengaburkan batas-batas, tapi juga mendekatkan jarak gitu ya. Jadi ini seni itu memiliki fungsi berbagai aspek gitu ya. Jadi fungsi sosialnya sampai dengan fungsi emotifnya, sampai kemudian juga dia itu membuat kita semakin kaya dalam memandang atau memaknai hidup. Dan hubungan dengan seniman ini, kalau misalkan disebut membimbing itu kok rasa-rasanya kayak ya Mas, kayak apa namanya, mentor banget gitu ya. Mentor itu kan justru misalnya gini, di dalam relasi kami gitu ya, kadang-kala saya pribadi nggak menduga apa yang dihasilkan oleh Tari itu sendiri. Ini sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu, dikira banyak orang beranggapan mungkin bahwa apa yang dihasilkan itu ide dari saya misalnya, bukan. Justru idenya dia seringkali saya nggak tahu. Ternyata saya jadi tahu bahwa seni itu sesuatu yang sangat very intimate, jadi sangat personal banget ya dalam memandang realitas. Dan seringkali juga tantangan bagi kurator adalah bagaimana merealisir ide seniman untuk mencapai kekuatan presentasi yang optimal. Bagaimana kemudian itu bisa, misalnya kita belajar dari Yayoi Kusama, penglihatan dalam memandang horizon misalnya unlimited begitu. Dan kemudian pada pameran dia misalnya di musim macan kemarin, sangat menarik bagaimana kita belajar itu disebut apa itu horizon. Horizon itu sangat terbatas. Dan juga kita juga tidak hanya dia, tapi juga di Indonesia itu juga banyak kita belajar mengenai pengalaman multi identitas dari karya-karya Agus Wage misalnya. Dan kemudian kita juga belajar mengenai di dalam sejarah seni itu mengenai jiwa yang kelihatan itu juga kita belajar dari sosok bernama Sujoyono misalnya. Dan kita belajar bagaimana aspek performatif ya dari sosok Melati Suryadarmo misalnya. Dan itu banyak sekali nama-nama yang bisa kita sebut. Dan dari situ sebetulnya hubungan seniman dengan kurator itu harusnya ada bersifat untuk. Dan apakah kerja kurator itu hanya saya pada perkara tata majang ya misalnya, atau perkara presentasi? Tidak juga, karena ternyata juga somehow pada satu sisi dalam perkara bahasa, artikulasi ini menjadi tanggung jawab ya kurator untuk bagaimana itu kemudian masuk ke dalam peristiwa atau konteks komunikasi. Karena disitulah tantangan, bagaimana karya yang kadangkala itu biasa menjadi sesuatu yang istimewa ketika itu kemudian dengan cukup baik. Dan PR besar kita adalah pada konteks artikulasi ini ya. Dan ini yang kemudian orang sebut sebagai arena produksi pengetahuan itu sendiri yang sering kita dengar belakangan ini. Gitu Mas Bungsa. Halo? Masih di mute, Bung. Oh, maafkan. Ternyata di mute. Ini ya, inilah repotnya kita berbicara di udara seperti ini ya, di frekuensi. Terima kasih banyak Mas Jud, dan kita geser sedikit. Di sampingnya Mas Jud ada Mbak Tari. Sebelum Mbak Tari akan berbagi pengalaman kepada kita semua, saya akan membacakan riwayat singkat dari Mbak Tari atau Mbak Endang Lestari.
Bainang Lestari adalah seniman yang bekerja dengan media 2 dimensi, 3 dimensi, dan media baru. Lahir di Banda Aceh 1976, menyelesaikan pendidikan sarjana dan program magister di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Batari juga pernah mengajar keramik kontemporer di Faculty of Applied and Creative Art atau FACA, University Malaysia Sarawak atau UNIMAS. Saat ini mengelola Art Scala Principal Studio sebagai laboratorium dan ruang kerjanya sehari-hari. Terpilih sebagai seniman residensi di Shigaraki Ceramic Cultural Park, Jepang, dan memamerkan hasil karyanya pada pameran Elektralogi I and Those in Red, Jepang 2011, sebagai finalis Bandung Contemporary Art Award 2010, seniman peserta pada DPIA Sure Principal DNA Project Sydney, Australia 2011, juga terpilih mengikuti Jakarta Contemporary Ceramic Biennale 2009 dan 2012, terlibat dalam proyek The Pedagogy of the Unknown TIPO Project Kedah Malaysia 2016, pameran besar Unimas E-Citra Digital and Culture National Art Gallery Kuala Lumpur Malaysia 2018, menggelar karya instalasi dan video mapping di The Forgotten Forest dalam Rainforest Fringe Festival Kuching Malaysia 2017, Sinkronik Pekan Seni Media Baru 2019, dan yang terakhir Wiwitan Nandur Serawung 7 2020. Karyanya Conversation in Silence, City Lost in Words and Forbidden to Tread on the Grass diulas dalam Gendered Wars, Gendered Memories, seri buku Europe and Beyond Asgard, Routledge, London and New York 2018. Ini kurikulumnya bikin mulut saya belepotan ini. Luar biasa ya, Mbak Tari ya. Silakan Mbak Tari. Silakan Mbak Tari. Iya. Terima kasih kawan Sam. Ini saya memanggilnya kawan Sam ya biar lebih bersahabat ya, lebih dekat. Tentunya saya ingin mengucapkan salam dulu kepada Bapak Pustanto, Kepala Galnas, teman-teman Galnas, Mas Zamrud, ini terutama, terus sahabat-sahabat Galnas, dan ini saya lihat beberapa teman-teman saya dari negeri jiran, teman-teman saya di Malaysia. Terima kasih sudah bergabung dalam acara malam hari ini. Untuk sebenarnya ini sudah cukup banyak ya tadi Mas Ujo sudah cukup banyak menjabarkan. Tapi kali ini mungkin saya lebih kepada curhat, artinya berkisah tentang apa proses kekaryaan saya, proses kreativitas saya, bagaimana eksplorasi dan eksperimen kekaryaan saya, dan sedikit ulasan tentang apa makna seni itu dalam kehidupan saya. Jadi mungkin sedikit boleh diizinkan saya membaca ulasan tentang seni itu bagi saya adalah memaknai setiap proses laku. Setiap apa yang dilihat dan tak terlihat adalah olah rasa, olah jiwa. Seni memberi respon pada seluruh indera, bagai sebuah perjalanan tamasya yang mendebarkan dan selalu dirindu. Seni hadir dalam keadaan disengaja, terkadang tak disangka. Jadi memang sedikit puitik, tetapi memang saya suka hal-hal yang bersifat puitis. Karena segala sesuatu yang saya rasakan dalam setiap proses berkarya punya nyawa, punya rasa. Benda-benda mati yang selama ini mungkin kita anggap hal yang biasa, mereka mempunyai satu wujud, satu hal yang saya rasa mempunyai keistimewaan. Jadi seandainya saya selama ini berolah rasa, berolah karya itu dengan media tanah liat atau keramik, tentunya orang hanya menganggap itu hanya sekedar media, tapi bagi saya itu adalah satu media yang punya sifat dan nilai filosofi yang cukup tinggi juga. Ketika tanah adalah keramik terutama adalah proses menyatunya berbagai macam elemen penting di bumi, yaitu tanah,
air, udara, dan api. Ketika mereka dijadikan satu dalam nyawa pembakaran, dalam proses pembakaran, dia menjadi sebuah karya seni yang disebut sebagai yang memaknai. Seni bagi saya adalah memaknai suatu proses laku. Setiap apa yang dilihat dan tak terlihat adalah olah rasa, olah jiwa. Seni memberi respons pada seluruh indera, bagai sebuah perjalanan tamasya yang mendebarkan dan selalu dirindu. Seni hadir dalam keadaan disengaja, terkadang tak disangka, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi hal-hal apapun, terkecil apapun yang saya rasakan adalah suatu proses perjalanan. Nah, di sini kita melihat ada salah satu karya saya yang merefleksikan sebuah percakapan dalam senyap. Judul dari karya ini, yaitu proses di mana ini adalah figur-figur perempuan yang mana material atau media karyanya terbuat dari tanah liat, keramik, stoneware yang dibakar dengan suhu yang cukup tinggi, bercerita tentang bagaimana percakapan dalam senyap memberikan efek sebuah simbol perlawanan. Ini kisah tentang perempuan-perempuan Aceh. Dan karya ini dipamerkan di Galeri Nasional pada sebuah event perupa perempuan waktu itu. Selanjutnya, ya ini agak sedikit distorsi gambarnya, tetapi ini bercerita tentang karya saya, Elektrologi I Endorse in Red, yaitu karya ini saya ciptakan ketika saya berada di Jepang dalam kesempatan residensi di Shigaraki Ceramic Cultural Park di sana. Saya menciptakan beberapa karya dengan beberapa bentuk figur-figur manusia, figur-figur orang, di mana gerak tubuh adalah bagian daripada komunikasi yang cukup intens. Artinya ketika kita berada di Jepang dengan komunikasi yang terbatas, hubungan obrolan atau bicara yang mungkin satu sama lain tidak dipahami, tetapi dengan bahasa gerak, bahasa tubuh itu membantu sekali. Dan bahasa tubuh di sana saya maknai sebagai suatu ungkapan rasa, suatu ungkapan personal. Dan itu memberikan efek yang berkesan menurut saya. Jadi saya juga terus memadukan dengan bahasa tubuh kita, terutama di Jogja, yang mana undah-unduhnya bahasa tubuh dan gerak-geriknya itu menjadi satu cara dan gaya, satu ungkapan personal setiap orang. Selanjutnya, ya beberapa karya selanjutnya ini ada kisah tentang Red Glasses. Red Glasses ini bagaimana anak-anak muda mempunyai cita-cita dan harapan yang sama untuk meraih satu hal yang lebih baru. Jadi kenapa warnanya merah itu adalah simbol satu semangat, simbol satu pencerahan, simbol satu gelora, simbol satu hal yang harus diraih seperti itu. Jadi beberapa hal di sini setiap objek memegang atau melakukan satu aktivitas, misalnya ada yang memegang kamera, ada yang memegang buku, ada yang memegang tas dan segala macam. Dan ini masih dengan media keramik. Jadi periode awal kekaryaan saya itu memang hampir sebagian besar didominasi oleh karya-karya figuratif, figurin. Jadi karya-karya dengan objek atau bentuk-bentuk sculpture. Jadi memang karena itu memudahkan saya waktu pada saat masa-masa itu untuk mengkomunikasikan. Jadi lebih komunikatif dengan audiens. Jadi beberapa karya ini justru memberikan efek berdialog begitu. Dan saya menikmati proses-proses itu. Dan ditambah lagi dengan media keramik yang memudahkan apa yang ingin saya sampaikan. Misalnya dengan keplastisannya, dengan efek glasirnya, dengan hal-hal yang di luar dugaan. Terkadang ketika saya membuat karya ada efek retak atau glasir yang tiba-tiba meleleh, atau bahkan ada yang over glaze-nya segala macam. Itu memberikan efek dan suatu efek yang unpredictable, di luar dugaan, dan itu menjadi istimewa karena dia berbeda satu dengan lainnya. Nah, termasuk ini juga. Dan figur-figur ini bukanlah suatu figur yang begitu saja saya ciptakan, saya ingin buat begini-begini, tidak. Tetapi ini melalui suatu penelitian juga. Artinya
figur-figur yang ada di sini adalah menampilkan sosok atau orang-orang atau para perempuan-perempuan perkasa atau perempuan-perempuan hebat atau perempuan-perempuan yang saya kagumi dalam proses kehidupannya. Mereka mewakili orang-orang atau perempuan-perempuan yang bertahan dalam kondisi seperti apapun. Dan tas-tas merah ini adalah sebagai simbol perjuangan mereka. Dan lagi-lagi warna merah menjadi saya ya waktu itu, masa itu jadi trademark. Jadi dia mempunyai efek, memang merah memberikan tonjolan semangat gitu, menjadi efek jiwa yang berontak tetapi punya tujuan yang jelas gitu. Dan ini adalah salah satu buku yang yang mengulas tentang beberapa karya saya, terutama karya-karya keramik instalasi yang pada periode awal itu saya memang sangat menggemari karya-karya instalasi dengan material dominan keramik. Ini salah satu karya dengan judul Kota yang Hilang Dalam Kata. Ini covernya karya Mbak Tari ya? Betul, ini covernya adalah karya saya, dan buku ini adalah salah satu buku yang cukup penting karena bercerita tentang berkaitan dengan gender, tentang feminis yang ditulis oleh para tokoh dan para penulis-penulis hebat, para feminis dalam bentuk riset dan penelitian. Dan diulas di sini salah satu penulisnya mengulas tentang beberapa karya saya. Bentar, ada teknis. Oke, ini beberapa karya saya yang diulas di dalam buku. Ini pameran ini sudah cukup lama berlangsung. Ya, ini aktivitas ketika pameran di Galeri Nasional. Jadi karya ini kebetulan juga dipamerkan di sana, yang berjudul Kota yang Hilang Dalam Kata. Kota yang hilang dalam kata adalah representasi dari satu peristiwa di mana lagi-lagi bercerita tentang Aceh, karena karena saya lahir di sana, besar dan merasakan suatu kultur dan budaya, sosial, politik dan segala hal yang ada di sana. Jadi karya ini bercerita tentang ketika pasca tsunami berlangsung. Ini di install, dan ini saya bersama dengan beberapa seniman perempuan yang berpameran. Di sini ada karyanya Mela Jarsma, ada karyanya Astari, karyanya Budolo Rosa, dan lain sebagainya. Ini secara detail karya itu tampak bahwa saya menggunakan dominan keramik dan beberapa material lainnya. Dan ini salah satu karya juga yang masuk dalam sebuah penelitian berjudul Dilarang Menginjak Rumput. Tetapi saya menggunakannya dalam bahasa Aceh waktu itu. Jadi bahasa Acehnya Begilo Nalung. Jadi artinya dilarang menginjak rumput. Itu kenapa dilarang menginjak rumput? Itu berkisah tentang bagaimana masa-masa dom di Aceh yang mana rumput di sana begitu segar, tapi ternyata di bawah dan di baliknya ada banyak cerita-cerita tragis terjadi di sana. Jadi kisah ini cukup dramatis juga sehingga dijadikan salah satu penelitian dan dijadikan sebuah buku. Nah, di sini seni sebagai penghubung dari segala fragmen yang kompleks. Jadi seni mampu menjahit segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin. Ya. Terus ini saya juga menghadirkan beberapa karya. Nah, ini sebenarnya termasuk dalam karya terbaru di mana saya sudah mulai mengeksplor beberapa media selain keramik, juga menggunakan media foto digital begitu, terus diaplikasikan pada media lain, ada kayu dan logam atau galvalum. Ini waktu festival ahli gambar ya, Mbak Tari ya? Bukan, ini salah satu, ini sebentar, ini pameran di Sangkring.
Ya, ini di Sangkring ya, betul. Oh, iya, iya. Di Sangkring. Iya, Yang iya. ahli Aku gambar lupa ingat. Yang ahli gambar saya tidak menggunakan material keramik, tapi lebih ke drawing ya. Iya, iya, iya. Karya saya berangkat dari sejarah yang membentuk bagaimana saya memahami bagaimana hubungan saya dengan semesta, benda-benda yang memiliki makna atau simbol yang berarti dalam sejarah saat ini, dan bagaimana komposisi benda-benda itu melahirkan struktur komposisi baru, setidaknya bagi saya. Jadi banyak hal yang ya, termasuk salah satunya ini salah satu karya yang punya makna simbolik yang mendalam menurut saya. Karya ini dipamerkan di Art Job. Berkisah gimana saya membuat patung diri saya sendiri dengan figur-figur kecil, representasi diri saya juga kecil-kecil, lalu berjudul Blow Me. Blow Me adalah tiuplah saya. Tiup itu berarti memberikan nafas, memberikan nyawa. Jadi ketika saya memberikan nyawa kepada karya saya dengan membuat, menciptakannya, maka karya saya juga memberikan efek kepada saya dengan suatu bentuk kehidupan bersama gitu. Jadi pengalaman personal merupakan hal yang penting bagi saya. Ia lahir dari intuisi. Dalam hal ini saya menyukai aspek puitik dari benda-benda yang memiliki narasi kuat. Jadi seperti ini, Makrifat Mawar ini adalah salah satu karya yang coba kembali tentang sebuah puisi berjudul Makrifat Mawar. Jadi saya membuat dalam bahasa puisi menjadi bahasa rupa. Jadi ketika puisi menjadi bahasa rupa, dia menjadi sebuah karya. Saya masih menggunakan media keramik lagi dan membuat bentuk seperti ini, memberikan menerjemahkan makna puisi Makrifat Mawar tersebut. Ya, akhir-akhir ini terus saya tertarik untuk mengelaborasikan media baru dalam kreasi saya yang sering menggunakan material keramik. Bukan berarti saya meninggalkan keramik, tapi saya ingin keramik itu cara banyak lagi. Saya menikmati proses ini sebagai sebuah bahasa komunikasi yang meluaskan pesan karya dan permainan grafis. Ya, misalnya masih dengan menggunakan media keramik, saya memberikan efek video mapping, jadi efek grafis kepada karya untuk memberikan kesan hidup dalam karya tersebut. Dia tidak hanya sekedar instalasi. Jadi karya ini adalah karya kolaborasi saya bersama teman saya sewaktu saya mengajar di Malaysia selama 3,5 tahun di sana, dan kami berkesempatan untuk mengikuti sebuah festival yang cukup besar di sana dan memamerkan di sana Rainforest Festival. Jadi kita pamerkan satu karya instalasi dengan video mapping yang berkisah tentang hutan di Borneo. Ya. Dan ini salah satu karya saya juga yang saya sudah mulai tidak menggunakan keramik, tapi menggunakan mix media, jadi berbagai macam media yang saya install dan menggunakan efek lampu, juga video mapping pada karya untuk memberikan kesan hidup, memberikan kesan ada pesan yang ingin disampaikan. Kisah ini menarik, karya ini menarik, yang berkisah tentang bagaimana saya mengalami sebuah proses kontemplasi dan spiritual yang cukup mendalam ketika menciptakan karya ini. Jadi ketika karya ini hadir, sebenarnya karya ini memberikan pengalaman spiritual yang cukup dalam ketika saya datang ke sebuah kebun jamur yang kebetulan, dan melihat proses menyebarnya spora, di mana proses penyebaran spora itu ternyata berlangsung di tengah malam, di saat-saat orang tidur, di saat orang terlelap, ternyata ada kehidupan, sebuah proses untuk menghasilkan kehidupan baru, yaitu ya spora itu. Sehingga saya mengalami proses spiritual yang cukup tinggi di sini. Jadi merasa ada hal yang ingin sampaikan. Pengalaman-pengalaman itu yang ingin saya sharing dalam bentuk
karya yang berjudul Hujan Spora. Itu kawan Sam, sedikit presentasi saya, mungkin jika ada hal-hal lain silahkan disampaikan. Wah, luar biasa sekali Mbak Tari. Ini buat teman-teman para peserta, ini saya pikir udah sekitar berapa ya? Saya tidak bisa melihat detailnya, tapi tadi saya tengok ada sekitar 60-an ya partisipan. Tadi ada juga, saya sapa-sapa dulu lah, ini tadi ada Bu Tere, orang seniman lintas media juga, kolega kita juga, seniman dan dosen di ISI Surakarta. Wah, dari kampung saya ini ada nih pecinta seni, Pak Norman Wartabone nih. Wah, luar biasa. Ikut. Nah, kayaknya ada kawan-kawan juga ya dari luar Indonesia ya, maksud saya ya. Kawan-kawan juga bisa menyisipkan pertanyaan ya di kolom chat, juga bisa diskusi ini juga kita streaming di Facebook. Teman-teman juga bisa menyertakan pertanyaan di sana. Sambil kita tunggu ada yang bertanya, itu saya ini malah jadi penasaran mau nanya sama, justru bukan ke Mbak Tari ini, tapi ini dari pemaparannya Mbak Tari sebenarnya. Saya pengen nanyanya ini sama Mas Sujud gitu. Ini pertanyaannya rodo-rodo apa ya? Agak-agak romantis filosofis lah ya. Ini karena seri Pasutri ini. Mas Sujud, love at the first sight, cinta pandangan pertama kepada Mbak Tari itu pada karyanya atau pada orangnya dulu? Ayo. Saya berharap ini bukan terus jadi tayangan silat ya, Bung Sam. Ya, jadi dia sebetulnya senior saya di jurusan dulu di waktu kampus kami masih di Gampingan, di Fakultas Seni Rupa ISI Jakarta di Gampingan dulu. Sebetulnya angkatan saya juga sama, SMA juga sama. Cuma pada waktu itu saya sudah melihat bahwa sosok dia yang tough gitu ya, yang tangguh ini seperti membuat istilahnya Bung Sam tadi apa tadi? Ya mungkin terkoneksinya sangat seni sekali. Jadi di kampus seni pohon beringin pada waktu itu di jurusan itu ada pohon beringin yang cukup gitu ya. Pohon yang dibawa dan Gampingan ya ini ya. Iya, konon katanya ditanam oleh direktur pertama ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia yang lahir 1950, yaitu RJK Tamsi dulu. Jadi saya ingin berpanjang lebar Bung Sam. Jadi silat. Ini kan diskusi nyerempet silat ini sebenarnya, karena kita ngomong Pasutri ini, jadi harus ada sisi romantisnya ini. Tapi ini untung saya mau bertanya lagi, cuman ini terselamatkan nih, ada audiens yang bertanya nih. Ini dari Deskamtoro, Mas Deskamtoro, mau nanya buat Mbak Tari dan Mas Sujud. Salam, Des. Bagaimana mengolah ide agar terus berkembang biak terus? Soalnya kadang ide mentok di tengah jalan. Wah, ini berkembang biak nih bahasanya nih ya. Bagaimana ide itu terus? Silakan, siapa dulu mau jawab? Manut moderator deh. Tadi Mbak Tari baru tadi Mas Sujud udah kasih ini ya, Mbak Tari deh. Sebagai seniman.
Ini adik kelasmu di keramik, Mbak Tari katanya. Iya, ini makanya saya ingat, oh Deskantoro ini, halo apa kabar Deskantoro. Ya pertanyaannya, wah ini nyerempet-nyerempet hal yang memang saya alami juga sebenarnya. Semua orang pasti akan mengalami hal yang serupa begitu ya. Tapi bagaimana untuk terus merawat supaya ide-ide itu tetap terus bisa mengalir. Kalau pengalaman saya pribadi mungkin agar bisa terus berkarya dan ketika dalam prosesnya kita mengalami kemandekan gitu, mengalami stuck karena bisa jadi moodnya hilang, bisa tiba-tiba ada masalah yang efeknya membuat kita merasa menjadi tidak lagi punya semangat untuk berkarya. Nah itu hal begitu tuh saya rasa tidak perlu dipaksakan ya, karena seni itu sendiri punya jalannya sendiri. Kalau saya menikmati proses-proses itu, proses ganjalan-ganjalan atau proses di mana ada masalah-masalah itu tuh kita nggak bisa hindari. Itu harus dinikmati juga. Jadi ketika saya mengalami stuck, tidak bisa melanjutkan sebuah proses berkarya, biasanya saya akan melakukan hal-hal yang lain. Saya akan melupakan itu sebentar, saya letakkan dulu sebentar. Dalam prosesnya saya akan melakukan hal-hal rutin lah, bisa jadi hal kegiatan domestik, apakah bersih-bersih rumah, atau hal-hal sederhana yang lain, atau bahkan traveling gitu misalnya. Karena saya hobi traveling, jalan-jalan ke hutan, main ke sawah, atau kebetulan karena rumah juga dekat dengan candi dan hutan ya, saya hobinya itu, jadi banyak pelampiasannya. Dan ketika pulang kembali menemukan hal-hal baru, bahkan bisa jadi bisa berubah 150 derajat ketika ide pertama sedang diproses dan mengalami kemandekan, dan saya akan merubah semuanya. Bisa jadi itu saya tinggalkan dulu dan saya membuat ide baru dari proses perjalanan dan hal-hal yang tadi yang kita lakukan. Jadi saya rasa harus tetap terus harus tetap terus bergerak. Artinya kita tidak longso dan membiarkan begitu saja, tapi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan, karena kesenian itu harus happy. Yeah. Berkesenian itu harus happy, jangan punya tekanan. Jadi ya kalau kita punya masalah sehingga membuat karya tidak pastinya, ya harus melakukan hal-hal yang happy aja dulu. Nanti dia akan muncul lah gitu ide-ide bertebaran dan terus berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin Mas Ujud. Siap. Mas Ujud mungkin bisa menambahkan. Ya, saya kira terkait dengan produksi gagasan ya. Gagasan itu bisa misalnya dalam situasi pandemi ini yang membuat kita semua mengalami common sense ya, pengalaman bersama gitu. Di semua all over the world, semuanya merasakan yang sama. Kita punya satu common sense. Dan apa sih yang bisa kita lakukan di situasi pandemi ini? Terbukti lewat webinar begini kan, kita buktiin nih bahwa kita melangsungkan disebut tatap muka secara daring gitu bersama teman-teman, sahabat-sahabat semua di sini. Dan penyataan ini tentu akan berpengaruh pada cara pandang kita terhadap seni itu sendiri gitu ya. Karena mau tidak mau ya, artinya seniman juga harus beradaptasi dengan ekosistem baru ini, ekosistem media gitu ya. Dan ide ini saya kemarin itu mengikuti diskusi yang dihadiri oleh ada Ayu Christine, terus kemudian juga Bang Asikin Hasan, terus juga ada Agung Jatingajenong juga, sahabat saya juga. Pada waktu itu justru yang menarik dari petikan dari Ayu Christine juga mengatakan bahwa justru di pandemi ini kita justru harus menengok pada hal sangat domestik yang hari-hari keseharian itu menjadi sesuatu yang sangat penting, tidak muluk-muluk. Ya itu bisa yang tadi Tari sampaikan dari hal yang sangat sepele gitu, bercocok tanam, mendekati hal-hal yang dekat gitu ya, melihat lagi orang sebut itu sesuatu yang sifatnya mikro. Kalau sebelum pandemi ini kita diperantarai oleh media dan kita melihat gagasan itu jauh sekali, sesuatu yang bersifat makro, dan saat ini kita dipaksa untuk melihat yang dekat. Terbukti sekarang kita nggak bisa mengabaikan
berbagai fenomena orang senang bercocok tanam. Kemudian orang mulai memikirkan lagi mengenai isu pangan misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi inspirasi yang bisa men-trigger seniman untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya personal dan dekat. Dan tapi saya kira juga ini semua dikembalikan oleh kesadaran seniman juga ya, di mana dia akan melihat itu dari konsep gitu ya, konsep yang sering kali dipakai oleh si senimannya gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi di tengah pandemi ini, dan kita juga nggak tahu apa kebiasaan bermedia seperti sekarang ini akan terus berlangsung saat terjadi pasca pandemi besok. Apakah ini kemudian dengan cepat masyarakat kita kemudian beralih menuju sebelum pandemi misalnya, atau jangan-jangan ini menjadi satu new habit, menjadi kebiasaan baru kita setelah pandemi ini besok. Jadi tadi sudah sebut bahwa kegembiraan itu penting. Saya jadi ingat Pekan Kebudayaan Nasional kemarin, salah satu jargonnya adalah kebudayaan itu datang dari suasana yang dengan suatu semangat sukacita. Kegembiraan itu modus untuk kita terus melakukan sesuatu yang produktif. Kurang lebih gitu, Bang Busan. Wah, siap, mantap sekali ya. Kurang lebih ya seni itu kita bisa seharusnya lebih peka ya di masa-masa pandemi seperti ini, dan semuanya bisa menjadi pemicu ide gitu untuk memproduksi ide-ide yang lebih bagus lagi, bisa dengan hal-hal yang justru melihat keluar, di peka terhadap lingkungan sekitar. Ini sudah bertumpuk pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan penting juga nih dari Mbak atau Ibu ya, Ibu Nur Asila Sutirman. Izin bertanya kepada, ini tidak ditujukan kepada siapa ya, jadi bebas saja siapa yang mau menjawab. Izin bertanya, bagaimana cara menangkap atau memahami makna dari karya seni? Karena sebagai orang yang awam seni, kadang hanya melihat keindahannya saja, tanpa mengerti pesan yang ingin disampaikan perupanya. Silakan, Mbak Tari atau Mas Sujud, salah satunya. Ikut Bu Moderator. Monggo, Mbak Tari mungkin. Oke. Boleh ya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana memahami makna dari karya seni? Sebagai orang awam itu kadang hanya melihat keindahannya aja, tapi tidak tahu apa pesan yang terselubung di dalamnya. Ya, memaknai sebuah karya seni bagaimana ya, kalau kita sebagai seniman tentunya kita berharap karya kita dapat dinikmati tentunya, baik secara visualnya, baik secara wujud visualnya maupun makna yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan. Namun apabila terjadi seperti yang disampaikan tadi, ada miss gitu, jadi hanya bisa menikmati secara visual keindahannya, tapi tidak tahu makna di balik itu gitu. Saya rasa semua dikembalikan kepada audiens. Ketika karya seni itu selesai diciptakan oleh seniman, itu sudah menjadi milik audiens. Artinya makna di balik karya itu bisa sangat bebas dan luas. Namun begini, jadi ada satu karya atau ada karya yang saya rasa penting untuk harus bisa sampai kepada audiensnya, misalnya harus jenis karya-karya yang sifatnya pesan-pesan moral gitu, atau sifatnya bersifat politis, atau ada hal-hal yang berunsur harus lebih komunikatif. Nah, tetapi ada jenis karya-karya yang sifatnya abstrak, atau beberapa kalau karya-karya saya yang sifatnya kayak karya-karya instalasi misalnya. Untuk karya-karya instalasi kita berharap audiens selain menikmati secara visual juga bisa memahami apa yang ingin disampaikan, karena instalasi sendiri sebuah karya yang memuat banyak muatan-muatan pesan yang ingin disampaikan tentunya. Biasanya akan ada caption sebagai penolong untuk memberikan keterangan tentang karya itu. Tapi apabila itu tidak terbaca atau mungkin caption itu tidak ada, tentunya
sebagai audiens yang beragam, tentunya itu akan menjadi akan diberikan keleluasaan akhirnya, diberikan keleluasaan untuk bisa mengartikan, menerjemahkan. Jadi seniman selesai pada tahap di mana dia menciptakan karya itu dan mempresentasikannya. Selebihnya mungkin Mas Ujud bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Gimana Mas Ujud? Ya, saya kira soal keindahan ini jika kita pulang ke sejarah seni serupa gitu ya, khususnya kita sudah cukup belajar banyak bagaimana pada saat senior kita dulu, pendahulu kita dulu di periode India Molek gitu ya, pada saat kolonialisme itu masuk ke Indonesia. Pada saat itu mereka kagum dengan keindahan yang ada di alam raya di Nusantara ini ya, di Hindia Belanda tentu saja pada itu namanya, bukan Republik Indonesia. Pada waktu itu yang dikagumi adalah keindahan gitu ya, keindahan dalam arti jejak yang masih tersisa sampai sekarang itu masih kok di sebelah warung Padang itu kita masih melihat lukisan yang di tukang becak, apabila itu masih ada kita masih melihat dekorasi itu ya, bagaimana alam raya itu digambarkan dengan spirit kita. Di pada titik ini soal pesan, saya kira kita tidak fokusi soal karena pengalaman penikmatan karya seni itu kita juga bisa berada dalam posisi cukup menikmati. Tadi juga sampaikan terlebih dulu kita datang dengan rasa sukacita, rasa suka, rasa senang, rasa cinta. Jadi kita melihat karya itu berdasarkan yang paling untuk kita, yaitu jika itu kemudian menyentuh kita, itu dalam aspek keindahannya, yaitu menjadi pengalaman tanpa dibebani. Halo Mas Ujud. Halo Mas Ujud. Sorry. Halo? Suaranya agak tenggelam tadi, mungkin agak lebih mendekat kali ya. Halo, di tes laptop. cek 1 2. Ini clear. Tadi kedengaran, cuman kecil sekali. Oke. Jadi poin saya tadi intinya adalah bagaimana kita perlu belajar dari periode India Molek atau India Jelita. Indi yang menandai awal perjalanan seni rupa kita di Indonesia. Kalau di Galeri Nasional itu kita bisa melihat artefak itu ya ada di koleksi permanen di koleksi Galeri Nasional Indonesia. Apabila kondisinya masih normal atau wajar, kita bisa mengakses atau melihat langsung gambar itu, dan saya kira juga bisa melihat di website Galeri Nasional. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana pengalaman soal keindahan. Setelah kemudian bagi Sugiono misalnya, keindahan itu bukan persoalan indah doang ya, tapi juga persoalan kebenaran. Karena memang revolusi sedang bergejolak, dan saat itu kita sedang tentang imperialisme, kolonialisme, maka yang diperlukan adalah spirit kebenaran, kondisi sosial atau kondisi yang ada di dalam era revolusi fisik. Nah, tapi mudahnya adalah kita tidak perlu terganggu oleh pesan atau makna. Apabila itu kemudian sampai pada atau menyentuh sanubari kita, bahwa kita senang dengan karya itu, ya itu bagian dari pleasure of the text, artinya Roland Barthes gitu ya. Jadi kita senang, kita suka oleh karena keindahan yang diberikan oleh suatu karya seni itu sendiri. Nanti pelan-pelan itu akan sampai pada pengetahuan, itu akan sampai. Jadi saya kira ulang-alik antara pengalaman menikmati keindahan dengan mendapatkan pengetahuan itu adalah proses ulang-alik, dan itu sangat wajar, dan itu sering berlangsung di mana-mana. Itu bisa evolutif ya, juga ditentukan dengan seberapa seringnya kita berinteraksi dengan karya seni, misalnya menonton pameran seperti itu ya. Jadi itu juga sekalian melatih kepekaan mata. Saya pikir seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ke Gorontalo
dan kita makan ikan, pertama kali kok enak nih. Begitu kita tahu resepnya siapa dulu yang bikin. Iya, betul. Kira-kira seperti itu ya, sesederhana itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya harus menggabungkan beberapa pertanyaan yang kurang lebih hampir-hampir sama ya. Ini dari Mbak Susi Neklin itu bertanya sama Mbak Tari. Apa yang membuat Mbak Tari berkarya dari keramik ke media baru? Dan ini ada juga pertanyaan yang rada unik juga nih dari Mbak Maya Agustina. Saat mencipta karya patung, apakah ada suasana mistisnya? Mengingat seni patung sangat erat kaitannya dengan nuansa spiritual gitu. Jadi monggo Mbak Tari bisa menjawab sekalian. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Susi Neklin dan Mbak Maya Agustina. Ya, Mbak Maya Agustina dan ya. Berkaitan dengan pertanyaannya tadi, bagaimana ketika saya menciptakan karya apa tadi, menciptakan karya patung, terus bukan sebelumnya ya, ini atasnya lagi. Ya, sorry ya, sebentar ini saya lihat. Oh ya, dari karya keramik ke media baru. Sebenarnya begini, artinya saya tidak meninggalkan media keramik sebagai media kekaryaan saya. Ketika saya berkarya dengan media keramik, saya menemukan satu pola di mana ini punya kans atau punya kesempatan untuk bisa berbicara banyak lagi. Artinya ketika saya coba mengawinkan keramik dengan media yang lain atau dengan teknik yang lain, tentunya dia akan bisa bercerita. Tentunya dia akan punya cara yang baru lagi untuk disampaikan. Jadi ketika saya membuat hanya sekedar sebagai, misalnya saya membuat sebuah sculpture patung atau mungkin satu karya objek keramik, tapi ketika saya memberikan efek media baru, misalnya dengan efek bunyi atau gerak gitu, itu akan memberikan efek yang berbeda. Suatu saya membuat karya di Malaysia, membuat karya instalasi dengan media keramik, dan di mana karya media keramik itu ketika dia tidak diberikan efek video mapping, karya instalasi keramik itu menjadi seperti hanya instalasi saja, meskipun dia punya nyawa, artinya punya kesan tersendiri. Tapi ketika dia diberikan efek video mapping atau nuansa grafis seperti warna, gerak dan suara, itu dia memberikan kesan yang berbeda. Jadi apa yang saya alami ketika saya pergi di sebuah hutan belantara, jadi karya itu dilantari oleh sebuah perjalanan di sebuah hutan di Borneo, lalu saya aplikasikan dalam sebuah karya keramik instalasi, dan saya menemukan harus ada sesuatu nih yang saya rasakan itu bisa teraplikasikan di dalam karya instalasi saya. Caranya apa? Saya harus bercengkrama atau bermesra, berakrab ria dengan media baru. Meskipun itu media yang cukup baru menurut saya, karena harus saya pelajari secara teknis dan segala hal yang berkaitan dengan new media art gitu. Dan ketika itu dikawinkan atau dibarengin, itu menjadi satu hal yang menjadi hal yang kesampaian. Apa yang saya alami ketika saya berada di tengah hutan itu terjadi di dalam sebuah karya. Karena media baru itu memudahkan audiens merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Jadi saya tidak meninggalkan, artinya saya mengembangkan. Saya mengembangkan terus, dan saya rasa ini menjadi satu hal yang penting gitu. Ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan baru juga. Halo, yang Mbak tadi Tari. Tentang baik, kawan Sam. Ini saya tadi satu lagi menjawab tentang menciptakan karya patung, apakah ada efek nuansa mistisnya? Ya. Mistiknya gitu ya. Wah, apalagi itu kalau studionya dekat candi lah pula ya. Aduh, iya benar juga ya. Sebenarnya hal bukan mistis ya, artinya pengalaman spiritual. Artinya tidak hanya pada karya patung, sebenarnya pada karya-karya instalasi terutama yang sering saya alami perasaan-perasaan itu. Jadi kesan atau suasana spiritual itu tidak begitu saja hadir
tetapi itu kan dirangkum dari sebuah perjalanan atau sebuah pengalaman, sebuah proses yang tidak singkat begitu. Jadi ketika saya membuat sebuah karya instalasi juga tidak serta-merta itu hadir begitu saja, atau membuat karya patung, tapi melalui suatu proses memantau, meneliti, merasakan secara langsung. Nah, proses-proses itu hadir dalam bentuk energi yang hasilnya menjadi suatu pengalaman spiritual dan terjadi dalam karya-karya itu. Jadi ketika karya itu kita hadirkan dalam sebuah ketika karya itu hadir berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi, tentunya karya itu punya aura tersendiri gitu, mendapatkan apa yang kita rasakan. Jadi dia bisa karya itu bisa merepresentasikan apa yang kita rasakan, pengalaman yang kita lakukan, dan efeknya mungkin jadi berbeda ketika karya yang hanya datang begitu saja dibandingkan dengan karya yang melalui proses panjang tadi, pengalaman-pengalaman spiritual tadi yang kita aplikasikan ke dalam karya-karya. Begitu. Tapi adakah ritual sebelum membuat, harus apa gitu, potong ayam putih, ayam hitam, ayam goreng? Ya, menariknya begini Mas Sam, saya belajar dari satu teman saya yang kebetulan dia melakukan residensi di tempat kami. Jadi teman saya Top namanya, dia seniman dari Thailand yang melakukan proses ritual setiap kali melakukan proses pembakaran keramik begitu. Saya belajar dari dia bagaimana dia menyiapkan segala macam ube rampenya untuk proses ritual, prosesi pembakaran. Katanya tanah ini adalah dari leluhur kita. Di balik tanah ini mungkin tertanam berbagai macam proses maksudnya kematian yang berkali-kali sehingga menjadi tanah, dan kita membakarnya itu harus melalui sebuah proses ritual atau izin kepada leluhur. Nah, saya merasakan ini hal yang sangat menarik, bukan sesuatu yang bukan kita menjadi tapi ini adalah suatu hal yang perlu dihargai juga, proses ritual ini. Dan saya juga merasakan ini memang penting juga, bagaimana terutama saya kalau bermain dengan tanah liat, tentunya saya rasakan tanah liat ini dulu berasal dari mana ya. Dia itu pasti proses yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan clay atau tanah ini. Jadi bisa jadi itu adalah fosil atau dari binatang atau bahkan dari manusia. Nah, proses-proses penghormatan terhadap media ini dilakukan dalam berbagai macam ritual. Tapi kalau saya secara pribadi, ya bismillah saja. Tapi melakukan hal yang sederhana ya pasti berdoa dan mengucapkan supaya apa yang dikerjakan semoga lancar begitu. Tapi ya sambil seduh kopi gitu ya. Ya. Tapi saya pikir menarik ya. Ternyata saya juga baru sadar ternyata keramik itu begitu dalam ya filosofisnya ya. Tadi dijelaskan dengan sangat baik tadi oleh Mbak Tari. Ini saya pikir juga sekalian menjawab ini ya, ini ada dari kampung halaman Mbak Tari nih, dari Banda Aceh. Pertanyaan bagaimana dari Tuah Taraya. Saya ingin bertanya kepada Bu Tari bagaimana seni keramik sebagai wujud karya seni murni, sementara keramik dalam ilmu seni rupa masuk dalam bidang kriya seni. Apakah bisa dikategorikan sebagai pengolahan media dalam seni murni? Mohon penjelasannya. Tadi kayaknya sepertinya udah agak nyerempet-nyerempet ya tadi ya. Tadi saya lupa tadi, seharusnya saya gabung tadi pertanyaannya tadi saat menjawab. Apa. Jadi mungkin kalau dilihat dari ini sebenarnya permasalahan atau bukan permasalahan, ini adalah satu kalau saya lihat ketika keramik masuk dalam kategori, kalau boleh saya sampaikan, ketika saya mengajar di Malaysia, seni keramik masuk dalam kategori fine art. Justru keramik mendapatkan di ITB juga, tapi di ITB ada juga yang keramik. Ya, jadi ketika pemilihan media itu keramik khususnya menjadi dua wilayah yang dianggap tarik menarik gitu. Saya rasa itu tidak menjadi masalah sekarang. Itu dibebaskan saja, toh juga kriya tawar yang cukup baik juga ketika dia bisa menghasilkan karya-karya yang cukup menarik gitu.
ketika saya berada punya kesempatan residensi di Jepang, saya membuat sebuah karya keramik dengan bentuk sculpture, jadi seperti patung, jadi seperti fine art, karya murni begitu. Para maestro dan para ahli-ahli keramik yang ada di Jepang protes kepada saya. Kamu ngapain bikin karya keramik dengan bentuk sculpture, katanya. Loh, kenapa Ksu? Kenapa ini? Ada apa gitu kan? Karena keramik itu punya wujud yang harus lahir dari bentuk yang dasarnya adalah wadah. Jadi mereka tidak akan jadi dia menganggap dia sudah menyimpang begitu, menyimpang dari harfiahnya, menyimpang dari yang seharusnya. Jadi memang saya menemukan orang-orang terutama orang-orang sepuh ya, orang-orang yang para seniman-seniman keramik yang sudah sepuh yang memang secara material, secara teknik itu memang sudah sangat katam. Jadi pembuatan karya-karya keramiknya itu meskipun dalam bentuk wadah, dalam bentuk benda-benda fungsional, tapi punya nilai seni yang cukup tinggi, punya nilai jual yang cukup tinggi juga. Jadi apresiasinya sudah tidak menjadi masalah ketika itu dikategorikan kriakah atau seni murni. Ketika saya kebetulan saja mengambil media keramik atau media tanah liat sebagai media saya berkarya sculpture, ya itu sebagai media saja. Tapi tentunya esensi dari tanah liat itu tetap saya hadirkan di dalam karya patung maupun di dalam karya benda-benda fungsional. Saya juga membuat produk-produk keramik, tetapi tetap mengutamakan karakter dari tanah liat, proses bakar, dan efek glasir seperti itu. Semua mendapatkan porsi yang sama dan semua istimewa. Ya, terima kasih. Oke, ini ada juga pertanyaan masih dari Mbak Maya Agustina ya, atau saya bacakan yang ini ya. Ini menarik lagi nih dari Mas Bayu Genia ini. Terima kasih Mas Bayu sudah mengingatkan juga gitu ya. Mas Sujud dan Batari Arskala Studio belum dibahas ya gitu. Karena penting melahirkan seniman-seniman muda baru. Mohon dielaborasi Mas Sujud dan Batari ke depan bagaimana rencana programnya. Wah ini terima kasih nih mengingatkan nih. Iya betul. Ya, sebetulnya wah Mas Bay ini ada-ada aja nih nanya-nanya. Tapi gini Mas Bay, sebagai suatu latar belakang gitu ya, saya tuh menyadari gitu dengan relasi dengan seperti ini, kita tuh punya solusi relasi yang dikotomis itu dipecahkan dengan cara bagaimana sih? Kurator, seniman, misalnya seperti ini gitu ya. Mas Sujud bisa lebih besar suaranya? Halo? Bisa lebih besar suaranya? Cek, satu-satu. Oke. 1, 2. Oke, sorry. Ya, jadi ke Mas Bay gitu ya, bahwa latar belakang sebetulnya Arskala ini menjawab atau mungkin mencari solusi atas dikotomi di dalam medan seni itu sendiri yang kemudian pembagian kerjanya seniman, kurator, dan juga hal-hal lain. Dalam relasi seperti ini saya juga melakukan semacam investigasi terhadap kami gitu ya. Apakah benar gitu dikotomi yang terpisah gitu ya. Tetap kemudian lahir Arskala ini kolog itu waktu seni gitu ya, yang membuatkan yang kemudian kami kemudian berpikir bagaimana kemudian latar belakang ini kemudian menjadi semacam solusi, tapi juga sekaligus berhubungan dengan konteks keberadaan tempat ini yang ada di ekosistem dulu di daerah ini di Kalasan gitu ya. Kalasan itu juga menjadi catatan penting karena Sujoyono juga pernah berkarya di sini. Tapi karyanya kemudian konon katanya hilang pada saat agresi militer Belanda yang kedua. Dan, kemudian juga ada di sini sejumlah situs-situs penting seperti Prambanan, kemudian juga ada Candi Boko, ada Candi Kedulan gitu yang di saat itu dulu juga punya riwayat sejarah yang cukup penting gitu. Dan kaitannya dengan pembentukan seniman baru, kebetulan kita juga mencoba untuk mencari metode bagaimana program ini kemudian menjadi relevan berhubungan dengan konteks sejarah gitu ya.
saya juga kadang berpikir bagaimana mengapa kami kok sampai di tempat ini. Dari situ kemudian menggali lagi jawaban, barangkali ini ada semacam calling gitu ya, untuk mendekatkan sekali lagi hubungan antara kekinian dengan sejarah gitu. Jadi program yang kami coba trigger itu menginisiasi bagaimana proyek-proyek yang lahir juga berelasi dengan konteks sejarah gitu ya. Sejarah yang cukup panjang ini karena artefaknya itu konkret ada. Di sekitar kami hidup ini ada bukti bahwa peradaban masa lalu itu konkret. Artefaknya itu real. Prambanan, Candi Boko, Kedulan, dan ada banyak artefak-artefak lain yang bisa kita lihat di sini. Dan apabila kemudian kita gali lebih dalam lagi, itu sebetulnya asal usul seni rupa kita. Sahabat saya Aminuddin T. Siregar, Ucok kami panggilnya, membuat tesis bahwa relief yang ada di candi itu adalah satu gambaran cara bertutur visual kita dulu. Di situ melihat cara orang bertutur itu dengan corak yang flat, ya, tidak mengenal titik lenyap, seperti kita kenal dalam tradisi sinologis barat gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya penggalian-penggalian itu juga bisa kita lakukan lebih dalam. Dan ini dengan cara seperti ini, proyek Arskala itu saya kira saya membayangkan proyek ini kemudian bisa menghubungkan kesadaran masa kini dengan kesadaran historis yang agak klasik begitu, sampai kemudian kita melakukan sejumlah proyeksi bagaimana ini kemudian tidak terasing dengan kemungkinan melakukan pendekatan media baru. Ini yang sedang kami coba inisiasi, yang juga masyarakat di sini juga tidak banyak tahu sebetulnya tentang potensi-potensi besar seperti ini. Dan ini heritage yang luar biasa. Dan saya kira ini sejauh ini sudah berapa banyak seniman, Mas Jud, yang pernah melakukan residensi dan dari mana saja gitu? Disampaikan oleh Tari tadi, pernah ada seniman dari Thailand gitu ya, namanya Top Keramikus. Pada waktu itu ada Jakarta Contemporary Ceramic Biennale, yang keberapa saya lupa. Tapi salah satu programnya itu adalah menghadirkan seniman untuk melakukan residensi secara outing gitu. Jadi kebetulan Arskala menjadi host untuk menerima si pot ini, dan kerja artistiknya juga cukup lumayan menarik gitu ya. Bagaimana dia tertarik pada Bayat, salah satu situs yang ada di daerah remote di dekat sini di Klaten. Dia melakukan observasi ke sana, kemudian buat karya, kemudian dia juga melakukan visitasi ke Prambanan. Itu salah satu contoh Bungsam, salah satu program seniman dari Thailand yang pernah residensi di sini. Juga pernah tiba-tiba ada seniman dari Italia waktu itu ya. Dia sebetulnya dari daratan Tiongkok ya, tapi dia udah migrasi ke Italia, dan kemudian dia memilih residensi di sini untuk mengeksplorasi sejumlah kemungkinan artistik yang ada di sini juga. Dan juga kalau nggak salah ada juga dari Myanmar ya, dulu juga pernah ada melakukan residensi, dan juga dari Eropa Timur, dari Slovenia pernah residensi di sini juga, dari untuk dari UK, Jepang, untuk melakukan. Tapi ini nggak spesifik buat artis yang dari luar aja ya, maksudnya tidak ya, hanya kebetulan saja ya, terbuka ya. Dari jiran tetangga kami juga pernah gitu. Ada sahabat-sahabat muda di sana juga pernah di sini. Dan juga kami berharap juga kita punya pertemanan baru dari teman-teman di Nusantara. Boleh Bungsam. Katanya teman-teman dari Gorontalo. Iya. Saya dengar besok mau melakukan anjang sana gitu. Iya. Anjang sana, anjang sini lah. Mudah-mudahan, doakan saja tahun depan. Pasti kita akan sambangi gitu. Kita pasti akan sambangi Arskala gitu.
Ya, kurang lebih gitu, Bung Sam. Siap, siap, siap. Ini masih ada lagi nih, ada pertanyaan juga nih dari Mbak Maya gitu. Ini agak sedikit teknis, tapi penting saya pikir ya. Ini curhat nih. Mbak Maya ini suka membuat amigurumi atau boneka rajut yang dibuat dengan ide sendiri. Pertanyaannya, apakah itu masuk karya patung atau termasuk kerajinan? Halo. Ya, kalau menurut Kedengaran ya? saya, iya betul. Itu salah satu bentuk keterampilan tangan ya, boneka rajut. Saya rasa begini, ketika kita melihat ada salah satu karya seniman dengan menggunakan teknik rajut untuk sebuah karya instalasi, bisa berupa rajutnya bisa macam-macam ya, itu masuk dalam kategori fine art. Meskipun saya sekarang sudah tidak lagi mengambil pun istilah-istilah itu. Artinya ketika itu dijadikan sebuah karya dan cukup menarik, ya sudah, dia akan menjadi sebuah karya dan membuat orang happy gitu. Jadi kalau misalnya dianggap itu kerajinan, itu proses memang rajin. Orang merajut itu orang rajin gitu. Begitu juga ketika saya membuat karya keramik, ya saya harus rajin membuatnya, sehingga disebut kerajinan gitu kan. Kalau orang buatnya malas jadi kemalasan gitu. Jadi karena rajin, ya kerajinan. Tetapi ketika karya itu jadi, karena efek rajinnya kita berlebihan, artinya menjadi sebuah karya, misalnya boneka keramiknya menjadi boneka rajutnya menjadi sangat banyak, dan ketika disusun menjadi sebuah karya instalasi begitu, itu menjadi karya yang personal dan menjadi satu karya yang menarik, menjadi karya fine art bahkan, dan bisa dijadi dalam kategori sebuah pameran, bisa disejajarkan bahkan dengan karya-karya yang lain gitu. Jadi saya rasa tidak ada batasannya lagi ya, ketika kita rajin merajut ataukah rajin berkeramik, dan ketika itu menjadi sebuah karya, ya dia sudah terlepas dari istilah apakah itu craft atau fine art atau seni murni. Ya. Jadi kita jangan lagi terjebak di term-term atau ya kotak-kotak gitu ya, teknis saja ya. Ini tergantung bagaimana sudut pandang. Selebihnya ya tinggal kita bagaimana mempresentasikannya. Ya. Ini saya sapa dulu nih, ada Bung Rifki Aswan nih, kawan kita dari Makassar, penulis muda. Teman dari Makassar, halo. Ini nyasar sama-sama dengan aku di Jogja nih. Wah, ada kawan satu juga nih dari Makassar, geng Makassar pada ngumpul nih. Posisinya lagi di Jogja mereka ini. Ada Bung Aco di belakang dengan Bung Rizky ya, kalau di Jogja. Iya. Nanti kapan-kapan kita nongkrong lah. Ini geng Sulawesi bisa mengekspansi Askala. Ini masih ada. Oh ya, ini sampai jam berapa ya? Ini sudah boleh. Jam. Sampai pagi boleh. Iya, kalau saya sih siap aja mau sampai pagi ya, gitu. Kita biasa ngobrol sampai lupa waktu ya. Iya, tapi ini betul. Memberikan kita batasan waktu karena secara teknis kan memang harus mengikuti aturan ya. Tapi monggo. Betul. Iya, ini kalau ngomong sama Mbak Tari sama Mas Sujud itu aku ingat pulang dari Askala itu jam berapa ya? Lepas azan subuh atau apa ya? Wah, enak sekali untuk kontemplasi. Betul, dari terang. Kita bakar ikan ya terakhir itu ya. Iya, kontemplatif banget ya. Pantas aja, cuman ya jauhnya itu loh Mas Jud. Kita memang ya terisolir dari perangkapan ini. Tapi kan cepat ya. Iya, sekarang cepat lah ya. Udah nggak macet lagi ya. Oke. Ya, ini sebenarnya pengen berlama-lama, cuman kita dibatasi waktu ya. Kita menggunakan Zoom punya negara, jadi negara meminta kita untuk kita sambung lagi di ini. Tapi sebelum kita berpisah, saya pengen ada sedikit closing statement dari Mas Sujud mungkin pertama. Ya, oke. Terima kasih Bung Sam, sahabat-sahabat Galnas, dan juga teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, sahabat-sahabat di negara tetangga juga.
Saya kira perbincangan malam ini membuat saya juga belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya, bahwa hidup dalam seni rupa itu begitu sangat dinamis, begitu sangat kompleks, dan mungkin orang bertanya gitu, apa sih kemudian fungsi seni? Saya dalam keyakinan sampai sekarang percaya bahwa seni itu membantu untuk menjembatani perbedaan-perbedaan. Seni juga kemudian mampu menguatkan fungsi-fungsi dari berbagai konteks gitu, fungsi religi misalnya. Dengan seni kita kemudian semakin mengalami pengalaman religiositas. Dengan pengalaman sosial kita semakin intim dengan pengalaman masyarakat. Dengan kehidupan politik bahkan kita juga semakin matang dalam berpolitik misalnya. Bahkan dalam pengalaman budaya apalagi gitu ya. Kita juga semakin sadar bahwa fungsi seni itu membuat kita sadar bahwa seni itu membuat atau lahir dari spirit kegembiraan. Tanpa itu tidak ada inovasi. Jadi mudah-mudahan perbincangan malam ini bukan semata-mata karena dalam konteks pasutre gitu, tapi kemudian kita ingin menjadikan ini sebagai manfaat bersama di dalam kebudayaan kita yang memiliki aset yang luar biasa di konteks Nusantara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di berbagai penjuru di wilayah Asia, di luar ya, di wilayah regional yang lain. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bentuk-bentuk relasi kemudian migrasi sebagai jalan kreativitas dan juga melahirkan konstruksi baru ini menjadi spirit kita di dalam memberlangsungkan kerja kesenian kita sampai hari ini. Demikian Mbak Usam. Mungkin siap. Langsung ke Mbak Ari. Sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Sujud, itu sebenarnya sudah cukup mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Tapi mungkin sedikit berkaitan dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya berkarya adalah salah satu obat untuk kita bisa merasakan, bisa terus fit, bisa terus merasa bahagia, karena ini ibaratnya kalau berkarya dalam masa pandemi kan kita masih menarik ulur, artinya pameran atau segala macam event tentunya tertunda. Buat sahabat dan teman-teman kami yang tentunya tetap ingin terus berpameran dan berkarya, tentunya ini menjadi satu hal yang sebuah kendala, tetapi juga ini sebuah momen yang tepat di mana kita bisa merasakan atau melakukan sebuah kontemplasi dan merefleksi kembali tentang kekaryaan kita, tentang prosesnya itu, menikmati kembali apakah ini menjadi satu langkah-langkah yang akan menjadi menjadi baik ke depannya. Jadi saya yakin ketika di tahun yang akan datang, ketika mungkin pandemi ini sudah berakhir, akan lahir karya-karya yang hebat, hasil dari kontemplasi. Ini masa dan momen setahun ini saya rasa tepat untuk kita mengumpulkan power ya, mengumpulkan energi baru untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, kawan Sam. Terima kasih, Mas Sujud, Mbak Tari. Semoga tahun ini benar-benar menjadi tahun kontemplasi. Semuanya sehat. Amin. Terima kasih atas bincang-bincang hangatnya. Terima kasih juga buat teman-teman, para partisipan yang telah setia mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi form ya, form daftar hadir. Jika ingin mendapatkan formnya kita bisa akses di kolom chat. Juga Galeri Nasional menyediakan semacam e-sertifikat gitu ya bagi yang mengisi form. Terima kasih buat kawan-kawan dari timur ke barat, dari tengah, selatan ke utara, dari luar pulau, antar benua. Terima kasih, maafkan dari saya kalau ada salah dan hilap. Kita jumpa pada bincang rupa
bincang rupa berikutnya. Terima kasih.